Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama kembali dalam berkat pagi. Dan saya percaya Yesus kita sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, Yesusku luar biasa. Setiap perkataan kita ada kuasa. Setiap perkataan kita mengandung sesuatu yang kita sedang deklarasikan. Dan firman Allah berkata bahwa iblis itu takut ketika kita mendeklarasikan, ketika kita memperkatakan perkataan firman, ketika kita menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Tulis di live chat sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, Yesusku luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh bersama Bapak Ibu yang sudah hadir dari setiap kota, dari setiap tempat. Mungkin Bapak Ibu sedang di rumah atau di perjalanan atau dimanapun yang bisa bersama. Kita sepakat berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, bahkan dengan nafas yang Tuhan beri. Dan kami percaya bahwa hari yang baru ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan kami akan dibawa semakin mengasihi Tuhan dan mengerti untuk hidup dalam rencana Tuhan. Hamba berdoa darah-Mu menguduskan, menyucikan seluruh hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi tolong kami, tolong buka hati kami dan jamah hati hamba-Mu juga, dan taruhkan perkataan-Mu dan Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang ambil alih, pegang kendali. Karena kami terbatas, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biar bukakan hati kami, bukakan setiap pewahyuan, taruhkan setiap pesan-pesan ilahi yang akan menjamah, mengubahkan, menyembuhkan, dan membebaskan setiap kami. Kami mengucap syukur, sambut firman Tuhan demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan, ya, berkat pagi. Saya beri tema hidup yang menjadi berkat. Jadi saudara ya, jadi kita ini hidup untuk orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Kita ini adalah dikatakan surat-surat yang terbuka. Jadi kekristenan itu bukan berarti kita hidup untuk diri sendiri, saudara ya. Jadi bahkan ada satu statement yang bilang kebahagiaan sejati itu bukan seberapa bahagianya kita, tapi seberapa kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita tidak bisa membuat orang lain berbahagia, tapi kita bisa paling tidak menjadi berkat, menjadi kekuatan buat orang-orang yang di sekeliling kita yang dikirim Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dalam dari kitab Yesaya 61. Saudara, saya tidak baca seluruh pasal, satu pasal ini, tetapi hanya beberapa ayat saja. Dengan tema kabar selamat kepada Sion. Ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sampai di situ saudara. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kabar selamat kepada Sion, artinya kabar keselamatan kepada Sion. Di ayat pertama dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi saudara, Roh Tuhan, kalau Roh Allah ada, Roh Tuhan ada dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, apa yang terjadi? Ini mungkin kurang lebih bahasa sederhananya. Jika Tuhan mengurapi saudara, jika Tuhan mengurapi saya, apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya kita lakukan, atau hal apa yang akan kita lihat saudara, yang dalam kehidupan kita di mana ada Roh yang luar biasa kemudian mengurapi kita. Ya, tidak mungkin Roh Allah dicurahkan mengurapi kita hanya sekedar mengurapi saja, tapi tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Terkandung rencana apa, plan apa saudara? Atau kalau kita minum obat, apa khasiatnya?
Kalau saudara mungkin membangun usaha, untuk apa tujuannya? Kurang lebih seperti itu. Kalau saudara mungkin, oh ya saya mau pacaran, untuk apa? Kan untuk menikah. Untuk menikah buat apa? Membangun sebuah keluarga untuk menggenapi rencana Allah. Jadi selalu ada tujuan dari sesuatu yang dituju, yang dilakukan, atau sesuatu yang diberikan, saudara. Nah, Roh Allah ini bukan pekerjaan yang kecil, bukan sesuatu yang kecil. Roh daripada Yesus, ketika Roh Allah dikatakan ketika membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dikatakan roh yang sama, saudara, yang kemudian berdiam dalam hidup saudara. Nah, buat apa saudara? Ini kalau dengan contoh sederhananya seperti saudara nuklir, bom nuklir atau bom atom atau apapun itu ya, yang bisa meledakkan bangsa, negara atau suatu daerah yang luar biasa. Kalau kita pernah mendengarkan dulu ya dalam sejarah, Hiroshima dan Nagasaki itu kemudian dibom dan kemudian meledak. Itu suatu negara, saudara. Jadi dikisahkan ketika Roh Allah turun dalam hidup seseorang, diurapi seseorang, mengurapi seseorang. Itu kalau saya dalam bahasa sederhananya saya. Jadi ada nuklir yang kemudian kita punya nuklir ini, punya bom atom misalnya, saudara ya. Kemudian itu untuk membunuh semut, saudara. Jadi bayangkan Roh Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya diurapi sedemikian luar biasa. Kalau saudara sering setiap tahun ada doa pengurapan, setiap tahun bahkan setiap bulan ya, setiap tahun ada pencurahan Roh Kudus. Biasanya kita sudah doa puasa cukup lama dan kemudian menanti-nanti. Itu bukan fenomena, saudara. Itu bukan sekedar oh ya diurapi, goyang-goyang dan dimanifestasi Roh Kudus, bukan, saudara. Diurapi Roh Kudus itu bahkan bukan hanya soal berbicara bahasa roh, bukan. Saudara, itu salah satu gift, salah satu dari karunia. Tapi diurapi Roh Kudus itu luar biasa. Jadi jangan saudara pikir, oh ya saya diurapi, oh ya saya bahasa roh, betul, saudara. Oh ya saya bernubuat, saya ada manifestasi Roh Kudus dan sebagainya. Bedakan antara ketika pengurapan Allah turun dan ketika saudara diurapi dan kemudian saudara mungkin ada karunia Roh Kudus, ada bahasa roh, ada nubuatan atau yang lain, dan masih karunia-karunia yang lain banyak. Ada kesembuhan, ada karunia untuk bisa menasehati, ada karunia marifat dan yang lain, saudara ya. Dan berbeda sekali kemudian ketika pengurapan kuasa dari Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan hanya mengejar manifestasi atau sesuatu karunia melebihi kita pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Jadi saudara, ketika kita menerima Roh Kudus itu powerful, luar biasa. Nah, kalau kita menerima Roh Kudus, urapan kuasanya, dan kemudian buat apa ya? Oh buat kita penyembahan, kita tahu oh pengurapan Roh Kudus ini saya anak Tuhan ini. Kemudian mujizat terjadi, tidak ada kesulitan, tidak ada kutuk. Bukan itu, saudara. Bukan hanya sampai di situ. Pengurapan Allah memang, saudara, kalau baca kisahnya pada zaman dulu, saudara, kalau saya lebih detail sedikit, pada zaman dulu kata mengurapi itu ketika ada seorang gembala domba ya. Kemudian dia memiliki domba-domba yang dia gembalakan. Kemudian mereka akan mengoleskan minyak kepada domba-dombanya supaya tidak ada kutu-kutu yang masuk ke dalam telinganya. Kemudian kalau ada minyak kan licin, kemudian tidak akan membunuh domba-domba itu. Dan pada zaman dulu itu kemudian mulai dipakai untuk dalam ibadah-ibadah. Kata mengurapi atau pengurapan, saudara, minyak urapan mulai dipakai ketika dalam mentahbiskan seseorang, mengangkat imam, kemudian dalam melambangkan ketika kuasa Allah turun atau diimpartasikan. Itu kemudian mulai dipakai pada zaman itu, saudara, dalam ibadah, dalam ritual-ritual kekristenan. Bahkan sampai hari ini dilambangkan dengan doa pengurapan, minyak urapan dan sebagainya, saudara. Sehingga dikatakan itu salah satu lambang juga perlindungan dari setiap kutuk, dari setiap hal-hal yang jahat, saudara. Tapi lebih dari itu, ketika Tuhan mengurapi kita, apa yang terjadi, apa yang akan kita lakukan? Seperti saya contohkan tadi, kita seperti memiliki sesuatu yang besar, tetapi untuk seperti nuklir untuk membunuh semut, saudara. Kalau kita tidak gunakan, kalau kita tidak membiarkan atau meluaskan
Roh Kudus bermanifestasi, bekerja atau melakukan hal-hal yang dahsyat lewat hidup kita yang sudah menerima kuasa dan pengurapan Tuhan. Soalnya dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi setiap kita diurapi oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya diurapi Tuhan. Dan dikatakan ia telah mengutus aku. Jadi orang yang diurapi dan tidak pernah diutus, tidak pernah merasa, oh hidup saya ini untuk menjangkau jiwa, hidup saya ini untuk menjadi berkat buat orang lain, itu ada sesuatu tanda tanya besar, Bapak Ibu Saudara. Orang yang diurapi setiap tahun pengurapan atau setiap hari kita mengalami berjalan dalam Roh Kudus, mengalami pengurapan yang luar biasa, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah punya keinginan untuk menjangkau jiwa. Dikatakan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberikan tahukan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang-orang yang berkabung, dan memberi sesuatu atau melakukan sesuatu yang lebih nyata. Saudara, ini firman Tuhan bilang. Dan ketika saya merenungkan, saya mulai diingatkan bahwa kekristenan itu bukan klub. Saudara, kadang kita terjebak di sana ya. Jadi kekristenan itu jadinya kita seperti satu klub aja, ya kan? Wah, satu geng aja. Oh iya, kita orang Kristen ya, setiap hari terang sama terang ketemu silau, saudara. Sampai kita lupa untuk memenangkan orang-orang di luar, memenangkan, diutus untuk menolong orang yang remuk hati, jiwa-jiwa yang melambai-lambaikan tangan. Saudara, kadang kita sibuk hanya untuk bagian yang dari dalamnya, klub-klubnya aja. Jadi bahkan tanpa kita sadari, saudara lihat kan, biasa kita di gereja, kemudian makan lebih jauh lebih penting untuk dress code-nya, lebih penting untuk keren-kerennya, iya kan? Itu tanpa disadari. Suatu waktu saya mulai berpikir, saudara, oh iya ya, kalau tidak kita hati-hati, kekristenan kita itu cuma sampai kepuasan diri sendiri, bahwa kita terima urapan, terima kuasa, terima berkat mujizat, dan kemudian oh kita klub kekristenan nih, oh kita klub orang Kristen. Agama mana ya? Kristen kan ada Katolik, ada Protestan, padahal sesungguhnya kita sama. Tidak ada yang membedakan di surga. Bahkan kekristenan itu ada orang-orang yang dia bukan Kristen kemudian dia menerima Yesus, mereka juga adalah pengikut Yesus. Setuju boleh katakan amin. Tapi kadang kita jadi lupa, jadi lebih fokus kepada, jadi kayak orang beli mobil kemudian dapat hadiah payung, fokus kepada payungnya. Jadi kita merasa cukup puas dengan urapan, dengan kuasa, berkat, bahkan kita udah tahu semua firman, tapi kita lupa yang kita kejar ini payungnya, berkatnya, hadiahnya, bonusnya. Kita lupa, saudara, ternyata kita ini yang kita beli mobil, saudara. Ternyata yang kita miliki ini kuasa seperti yang powerful luar biasa, tapi untuk membunuh semut. Nuklir atom untuk membunuh semut. Can you imagine that? Karena apa? Kita tidak menyadari bahwa pengurapan yang diberikan kepada kita untuk membebaskan orang dalam tawanan, untuk membawa orang kepada Kristus, untuk menolong orang yang sedang terpuruk, yang sedang terluka, yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, dikatakan remuk hati, merawat orang-orang yang hancur, membebaskan orang yang sedang tertawan, yang kemudian orang-orang sengsara, membawa kabar baik, saudara. Suatu waktu saya mulai diingatkan, oh iya, kadang-kadang kan kita mulai sibuk hanya untuk klub-klubnya aja, hanya untuk heboh-hebohnya kita aja. Bagaimana dengan orang di luar sana? Bagaimana orang-orang yang bahkan tidak tahu Yesus? Masihkah kita punya keinginan, kerinduan, passion, belas kasihan? Masihkah ketika saudara memberitakan, merangkul orang, ketemu orang, dan saudara cerita sedikit tentang Tuhan, mungkin tidak vulgar ya, kita perlu hikmat. Dan kemudian saudara, aduh Tuhan, hari ini aku bisa memberi kekuatan kepada orang ini baru aku kenal misalnya. Saudara, kadang kita nyaman hanya dengan klub-klubnya ini, kekristenan, kenyamanan, sehingga kita tidak jauh lebih daripada fans club kekristenan, saudara. Dan kita lupa orang-orang yang lain yang harus kita bawa kepada Yesus. Suatu waktu ketika saya bertemu dengan seseorang dan saya tahu ini diutus oleh Tuhan, saya hanya ketemu di satu tempat, dan kemudian ketika ngobrol-ngobrol
Dan saya merasakan suatu kayaknya akan mengobrol lebih gitu. Tapi saya nggak ngomong tentang Yesus, ngobrol lebih soal urusan pekerjaan dan yang lain. Dan kemudian karena ngobrol lagi akhirnya saling bertukar handphone ya, karena dia juga pengen banyak tahu dan sebagainya. Tapi saya tidak ceritakan kalau saya ini melayani Tuhan, saya hamba Tuhan, saya nggak ceritakan. Saya ngobrol tentang yang lain. Dan kemudian dari Instagramnya dia bisa melihat bahwa saya melayani Tuhan, saya orang yang percaya kepada Yesus. Dan dari situ kemudian terbangun, kemudian ada pertemuan berikutnya ya, maksudnya lebih kenal berikutnya. Memang sedikit disengaja karena saya tahu Tuhan punya sesuatu untuk saya sampaikan kepada orang ini. Dan kemudian ketika dalam pembicaraan yang Tuhan bawa sampai bisa mengenal lebih lagi, dan kemudian tahu oh ternyata orang ini benar-benar terluka. Orang ini ngalamin yang dari kecilnya ini ngalamin hal-hal yang berat banget, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang, ketika saya boleh masuk tapi belum begitu dalam, tapi paling tidak keberadaan saya boleh ada buat dia, Saudara. Saya dalam hati seperti ada kayak air hujan, seperti kayak basahin gitu dalam hati. Tuh kayak diingetin, ini sebenarnya yang harus excitednya di sini, bukan fans club. Setuju boleh katakan amin. Gereja adalah institusi yang dipakai Tuhan. Saudara komitmen dalam satu gereja, saudara bertumbuh dalam satu gereja, itu hal yang penting. Tapi be careful, jangan menjadi fans club dan Anda lupa jiwa-jiwa di luar yang perlu pertolongan Tuhan. Jangan nyaman hanya keren-kerennya saja, tapi tidak membawa impact, influence, dan lupa urapan yang diterima yang sudah sangat luar biasa, Saudara. Dan kita lupa, oh ini hanya fenomena aja setiap tahun, that's it, Saudara. Sedangkan di luar banyak sekali orang yang perlu untuk dimenangkan, dijangkau, didoakan, dikuatkan. Setuju boleh katakan amin. Sehingga dikatakan Saudara, ayat ini sangat begitu jelas bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Hidup kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Setuju boleh katakan amin. Saudaraku yang kekasih, ada satu ayat yang saya ingin bagikan Saudara singkat, karena berkat pagi ini kita renungan yang sederhana tetapi semoga boleh menjadi kekuatan ya. Saudara, dalam dikatakan Amsal 11 ayat 30b, orang yang memenangkan jiwa itu bijaksana dan akan bersinar dalam kerajaan Allah seperti bintang di langit. Saya bacakan ini dalam kitab Daniel, Saudara. Dikatakan firman Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika kita memenangkan jiwa, dalam kitab Daniel dicatat bahwa kita akan bercahaya, Saudara, seperti bintang-bintang. Saya bacakan, Saudara. Di situ dikatakan dalam Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, dan orang-orang yang bijaksana, ayat ketiga, orang-orang yang bijaksana akan bercahaya, Saudara ya. Jadi orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya, yang bijaksana mengatur waktunya. Dikatakan dalam Paulus bilang kan, hendaklah engkau menjadi bijaksana mengatur waktu karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang-orang yang bijaksana akan apa? Bercahaya. Anda boleh tulis di live chat, bercahaya. Saudara, kenapa kita bercahaya? Ini berbicara tentang di surga, Saudara, bukan di dunia ya untuk sekarang. Dikatakan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala, Saudara. Jadi dikatakan bahwa kita ini suatu waktu nanti, Saudara, akan ada perbedaan. Kita ini menjadi seperti bintang-bintang karena kita pernah menuntun orang-orang kepada kebenaran. Dikatakan kita ini akan bercahaya, Saudara.
untuk selama-lamanya. Jadi sampai kepada di surga, sampai pada kekekalan. Alkitab mencatat orang yang membawa jiwa-jiwa, menuntun orang dalam kebenaran, memenangkan jiwa. Bukan hanya untuk diri sendiri atau fans club, saudara ya. Jangan puas hanya sampai di situ. Karena Yesus datang mati di atas kayu salib bukan hanya supaya kita keren-kerenan atau nyaman, saudara. Oh, yang penting aku dan isi rumahku cukup ya beribadah, enak, nyaman, ada urapan, ada mujizat, ada berkat. Sampai di situ, no. Untuk apa Anda mengalami berkat? Untuk apa Anda mengalami pengurapan? Untuk apa Anda mengenal Yesus? Karena Dia ingin supaya semuanya itu mengalir lewat hidup saudara, supaya itu boleh kita lakukan juga kepada orang lain. Jadi kalau saudara hari-hari ini hanya fokus kepada diri sendiri, hanya fokus kepada kenyamanan saudara, mujizat, kebutuhan saudara, keluarga betul penting, dan semua me, myself, and I, saudara perlu tanda tanya besar. Kemana selama ini urapan yang Tuhan beri kepada saudara? Kemungkinan tidak pernah terpakai. Kemungkinan Anda hanya sibuk dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar, dan lupa jiwa-jiwa. Saudara, setuju boleh katakan amin. Saudara, suatu teman saya pernah bilang begini. Dia bilang begini, saya percaya ada perbedaan antara saya ikut melayani Tuhan dan fans club. Saya juga masih ingat itu ngomongannya, saudara ya. Ya kalau fans club itu ya udah geng-gengan doang, puas di sana aja. Tapi beda dengan ketika dikatakan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh buat Tuhan. Beda banget. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak akan sampai di kata nyaman saja. Karena kalau sampai kata nyaman, saudara, di Indonesia, bahkan kadang saya masih sedih ketemu di beberapa tempat komunitas itu yang dari pribumi ngegeng sendiri, yang dari sini ngegeng sendiri, yang ini orang biasa sendiri, yang high class sendiri. Kadang sedih loh, saudara. Nggak salah, karena memang kita punya pergaulan, punya pertemanan, saudara. Tapi jangan lupa, hidup itu bukan soal seberapa hebat, seberapa luar biasanya, tapi adakah saudara menjadi berkat sedikit saja kepada orang-orang di sekitar? Adakah saudara menjadi berkat juga sama kepada orang-orang mungkin yang kelihatannya mungkin bukan kelas kita, bukan teman kita, bukan geng kita, bukan levelnya kita, mungkin, saudara. Suatu waktu ketika saya membaca satu kisah dari Mother Teresa, bahkan Mother Teresa ini menjadi berkat bukan hanya untuk orang Kristen. Dia menolong juga orang-orang yang dari agama yang lain, tanpa dia perlu membuat orang itu menjadi Kristen. Saya ingat mami saya bilang, dia kumpulkan kemarin, dia bilang, mami juga ada baju-baju lebih mau kasih lagi. Gitu kan, biasa ngasihnya kepada teman-teman kita yang ya mungkin yang kita kenal, ya kan, seiman juga misalnya. Tapi mami bilang, mami suka ada yang tukang sampah, ngangkat sampah, dia selalu lewat. Mami bilang, mami kasih baju-baju yang bagus-bagus, dan dia bukan Kristen. Bahkan dia bilang, mami bilang, saya juga sempat kaget. Mami bilang, mami ada ayam, mami kasih 1 ekor. Loh, itu bukan orang Kristen. Dan juga nggak ada yang tepuk tangan. Dan mami bilang, jangan lupa menabur itu hal yang terutama dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin nggak semua orang berdiri di atas mimbar, nggak semua orang Anda pergi untuk Injil sampai ke pedalaman, tapi Anda bisa menjadi berkat, diutus di tengah keluarga yang utama, kemudian orang-orang di sekeliling. Tapi jangan lupa, masih banyak orang di luar sana yang bahkan mungkin kita perlu mengulurkan tangan. Mungkin beda pergaulan, beda, nggak satu teman, nggak satu geng, atau mungkin beda ras, mungkin beda status sosial, ataupun beda asal, yang kadang-kadang mungkin menjauhkan kita satu dengan yang lain. Saya dari kecil ditanamkan dengan jelas baik kepada semua orang, mau dia tukang sampah, mau dia satpam, mau dia tukang, siapapun. Seperti kamu menghormati orang, hormati mereka. Dan ketika ada tukang-tukang datang atau apa, mas, makan mas, ini ada mau makan ya, saya siapin.
gitu. Suami saya juga, anak-anak, kami dilatih dari kecil karena mungkin turun dari orang tua seperti itu. Karena kita tahu itu adalah taburan. Setuju boleh katakan amin, saudara. Jadi hari ini boleh menjadi kekuatan, semoga boleh menjadi kekuatan Bapak Ibu. Ingat, hidup kita untuk berbagi, hidup kita untuk memenangkan jiwa. Engkau akan bercahaya seperti bintang-bintang. Setuju boleh katakan amin. Dan jangan berhenti menjadi puas sekedar Kristen, sekedar diurapi, sekedar punya status hamba Tuhan, sekedar punya status saya melayani Tuhan, sekedar punya status saya Kristen, saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan, sekedar status saja, tapi tidak ada dampak, tidak ada influence apa-apa, tidak melakukan apa-apa sampai Yesus datang mengangkat. Saudara hanya pernah diurapi, saudara hanya pernah menerima berkat mujizat sampai di situ, tapi tidak mengalir, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya percaya hari ini biar menjadi kekuatan bahwa tujuan pengurapan, tujuan kuasa Allah, tujuan Tuhan memberkati saudara, tujuan Tuhan memberikan nafas hidup kepada saudara sampai hari ini untuk menggenapi rencana Allah, yaitu untuk jiwa-jiwa, untuk kita menjadi berkat, untuk kita membawa orang kepada Tuhan, untuk kita menolong orang, menguatkan orang, membebaskan orang dari tekanan, dari penjara kehidupan, dari remuk hati yang terluka. Dan banyak orang di luar sana, siapapun mereka, berapapun umur mereka, siapapun status sosial mereka, mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu kita jangkau. Dan ketiga, berhenti menjadi orang Kristen yang nyaman, hanya menikmati berkat, hanya hidup di dalam kenyamanan, fans club, saudara, dan Anda lupa tujuan sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak boleh nyaman, tinggal dalam kenyamanan, sampai lupa urapan yang luar biasa itu gak pernah kami pakai, tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kami hidup untuk diri sendiri, keluarga, pekerjaan, semua kebutuhan keperluan kami, mujizat-mujizat kami yang kami perlukan hanya sampai di situ. Dan mungkin kesenangan di dalam pertemanan, fans club kekristenan hanya sampai di situ. Kami lupa ternyata Yesus mati untuk jiwa-jiwa, Yesus mati untuk semua orang. Dan kami lupa bahwa Roh Kudus yang dalam hidup kami adalah ledakan kuasa Allah yang dahsyat. Dan itu bukan hanya stay buat kami, tapi perlu untuk menjamah, membebaskan, melawat orang-orang di sekeliling yang Kau utus buat kami. Bapa, ampuni kami, ingatkan kami untuk kami memiliki kerinduan memenangkan jiwa setiap hari, menjadi berkat setiap hari. Utus kami mau memberi diri seperti Yesaya, here I am, send me for your glory. Ini kami, utus kami. Dan tidak ada kebanggaan sedikit pun dalam hidup kami, karena kami hanya hamba yang hanya melakukan kehendak Tuannya. Hanya Engkau layak menerima hormat. Kami mengucap syukur, dan hari ini menjadi kekuatan. Kami hidup untuk menjadi berkat, hidup membawa dampak, hidup untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain. Kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Dan di surga kami bercahaya seperti bintang-bintang selama-lamanya. Demi nama Yesus, amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. God bless you.